wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para ustadz, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Haul Mbah Yai Maimun Zubair yang kelima. Haul Mbah Yai Maimun Zubair yang kelima. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Pondok Pesantren Nurul Anwar mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di Pondok Pesantren Nurul Anwar ini. Kami Masya Allah terima kasih sekali, sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, atas berkenannya waktunya untuk bisa hadir dalam rangka memperingati kirim doa untuk Al-Maghfurlah Mbah Kiai Maimun Zubair yang malam hari ini alhamdulillah kita tadi yang pertama sudah khatam Dalailul Khairat Yasin tadi sudah habis maghrib kita sudah baca Yasin, kemudian kita baca Dalailul Khairat lengkap seluruh siswa santri yang ada di sini, kemudian dilanjutkan dengan tahlil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Saya membaca di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan begini. Betapa sangat sayangnya, betapa luar biasanya rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya ini. Bagi hamba-hamba yang senang, yang ikut bahagia, dekat dengan ulama-ulama atau orang-orang soleh. Diceritakan bahwasanya nanti diceritakan oleh Rasulullah besok nanti di hari kiamat ketika ada seseorang begitu ditimbang amal kejelekannya sama amal kebaikannya, ternyata lebih banyak amal kejelekannya. Sama malaikat ini orang mau dilempar ke neraka, tapi Allah begitu memerintahkan malaikat Jibril, lihat dia di dunia ini yang ditanyakan adalah dia di dunia pernah duduk di majelisnya seorang ulama apa tidak. Jadi yang ditanyakan ini yang pertama adalah pernah tidak dia duduk di majelisnya seorang ulama. Ini ditanya. Maka kemudian ditanya malaikat Jibril sebelum dilemparkan, fulan, apakah kamu selama hidup di dunia pernah duduk tidak kamu di majelisnya ulama, dengar ngajinya seorang ulama? Pernah hadir apa tidak? Ternyata dia itu tidak pernah hadir di majelis ulama. Maka kemudian laporan sama Allah, ya Allah, ternyata orang ini tidak pernah di muka bumi ini ketika dia hidup tidak pernah ikut hadir di dalam majelisnya seorang ulama. Terus yang berikutnya lagi ditanya, wahai Jibril, tanyakan dia, apakah dia namanya, apakah dia itu namanya dikasih nama karena mahabbah orang tuanya, itu namanya menjadi nama-nama ulama. Namanya itu nama ulama apa tidak? Ternyata dicek namanya tidak seperti nama-nama ulama. Maka tadi di dalam Dalailul Khairat itu bapak-bapak, ibu-ibu, di situ ada nama-namanya Rasulullah. Jadi sangat banyak, ratusan itu nama-namanya Rasulullah. Jadi kalau umpamanya kita itu dikasih nama kita itu adalah dikasih nama yang sesuai dengan namanya Rasulullah karena kita cinta sama Rasulullah, atau kalau tidak namanya seorang ulama, maka itu adalah bagian turun rahmatnya Allah. Kalau kurang masuk surga, modalnya untuk masuk surga, orang itu bisa diangkat untuk masuk surga gara-gara namanya sesuai dengan namanya ulama atau namanya nabi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kasih nama itu seperti itu ya. Kasih nama kalau pemanya kurang bagus diganti saja. Diganti saja. Kalau pemanya saya itu Mbah Kiai Maimun, ini cerita Mbah Kiai Maimun. Saya punya satu teman satu kamar dengan saya. Itu namanya itu Girang. Sama Mbah Kiai Maimun kayaknya kurang bagus, langsung diganti namanya Farhan. Girang itu bahasa Jawa artinya juga senang. Farhan itu juga senang. Tapi kan
lebih bagus Farhan karena itu bahasa Arab dan lebih bagus Farhan. Maka oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kasih nama untuk diri kita. Kalau maunya diri kita, orang tua kasih nama umpamanya kok kurang islami, katakanlah Paijo umpamanya misalnya Paijo. Enggak apa-apa nama Paijo, tapi mungkin ditambah namanya bapak-bapak umroh atau haji, nanti minta supaya namanya ditambah Muhammad Paijo. Soeharto dulu namanya Soeharto, begitu dia haji diganti menjadi Muhammad Soeharto. Jadi kan ada namanya seorang nabi. Jadi nama itu saja sudah menjadikan sebab turunnya rahmat, mengangkat, menjadikan sebab syafaat untuk orang itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kemudian ternyata ini orang namanya tidak sesuai dengan nama-nama tadi. Namanya seorang ulama, namanya nabi. Terus kemudian yang berikutnya lagi ditanya, apakah dia selama hidupnya di muka bumi mengidolakan tidak dengan orang soleh, seorang ulama? Dia mengidolakan apa tidak? Ternyata tidak juga. Ternyata ditanya tidak juga mengidolakan seorang ulama. Maka kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir, apakah dia punya teman karib? Teman karibnya itu sedekat punya idola yang mengidolakan seorang ulama atau tidak? Oh iya ya Allah, ternyata dia itu adalah mempunyai teman karib yang teman karibnya itu mengidolakan seorang ulama. Dengan itulah wahai Jibril, aku berikan dia rahmatku, kasih sayangku, aku ampuni dosanya, masukkan ia ke surga. Masya Allah. Jadi oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga saja dengan hadir kita di sini memperingati haulnya Mbah Kiai Maimun adalah termasuk bagian kecintaan kita kepada seorang ulama yang akan menjadikan kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Ya Allah. Saya tahadus bin nikmah Bapak-bapak Ibu tentang Majelis Taklim. Yang pertama tadi kan yang ditanyakan oleh Allah, apakah dia pernah ikut duduk di majelis ilmunya seorang ulama. Saya ini dengan Mbah Kiai Maimun, ini saya cerita, saya itu dulu masih kecil-kecil, kadang-kadang habis sekolah diniyah, karena ngaji sekolah kami di pondok di sana itu hari Ahad itu masih masuk. Kalau liburnya hari Jumat, jadi hari Ahad itu masuk. Kalau saya pulang sekolah itu kadang-kadang nunggu di depan. Orang-orang yang ngaji di bagian depan-depan, yang sepuh-sepuh, yang kiai-kiai, yang di depannya Mbah Kiai Maimun itu salah satu hal yang ingin ngaji sama Mbah Kiai, ingin rebut ini tehnya Mbah Kiai. Jadi tehnya beliau itu selalu diminum sedikit, terus orang-orang rebutan. Saya ini termasuk alhamdulillah beberapa, ya tidak hanya satu kali itu saya itu jauh begitu, sini jauh, panggil. Saya dikasih minum sama Mbah Kiai. Jadi minuman khusus. Jadi orang-orang dipegang salaman ini, tehnya sama Mbah Kiai dipegang. Sini, tehnya hanya untuk saya, dikasih. Saya Allah ya Rabbi, ya, saya dikasih sama Mbah Kiai Maimun. Ini tahadus bin nikmah, saya cerita nikmatnya Allah. Berarti saya pernah duduk di majelisnya ulama, bahkan saya dikasih tehnya Mbah Kiai Maimun. Semoga dapat berkahnya, amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalau ada orang meninggal, orang-orang yang meninggal itu kok kita bacakan khol, kita bacakan doa, kita peringati setiap tahunnya. Ini kalau namanya khol itu kan peringatan 1 tahun, Di dalam Al-Quran begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, barang siapa taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah, faulaika, maka mereka itu orang yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, ma'alladina, nanti akan disertakan, dia akan bersama orang-orang banyak yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah mereka itu. Minan nabiyin, daripada nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang terpercaya, wasuhada, orang-orang mati syahid, wasolehin, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika, dan sebaik-baiknya bagi mereka apanya temannya. Surat An-Nisa 69. Jadi menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang dikatakan maksudnya apa?
orang-orang yang taat sama Allah, taat sama utusannya Allah, maka orang itu akan bersama orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah, minal anbiya, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasulihin. Itu tidak hanya di dunia saja. Jadi orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama di waktu di dunia, bersama di alam barzakh, dan bersama di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kebersamaan itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di alam barzakh. Di alam barzakh kita juga akan bersama orang-orang, bersama nabi-nabi, bersama orang-orang soleh tadi, para ulama-ulama. Maka ini yang penting. Maka oleh karena itu hadirin, ruhnya seseorang itu, ketika orang meninggal dunia itu hanya dua kelompok saja. Ruhnya orang-orang yang akan disambut, orang-orang yang baik sama orang-orang yang tidak baik. Orang yang baik dalam keterangan hadis Nabi yang panjang juga diterangkan bahwasanya orang yang baik begitu meninggal dunia akan disambut oleh orang-orang ruhnya orang-orang soleh. Jadi kalau orang yang mati orang soleh akan disambut ruhnya itu orang-orang soleh. Tapi kalau orangnya yang tidak baik maka tidak dikenal, tidak akan nyambut, orang-orang soleh tidak akan nyambut. Maka begitu nanti orang yang meninggal dunia itu nanti akan, bahkan mereka akan bercerita, gimana kabarnya si fulan itu dulu, gimana si fulan itu sudah nikah belum, si fulana sudah nikah apa belum, sampai mereka bertanya keluarganya, keadaannya mereka, orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Jadi kalau orang soleh akan dijumpai, akan disambut oleh orang-orang soleh. Maka oleh karena itu berbahagia bapak-bapak ibu-ibu kalau kita mencintai orang soleh dan patuh sama Allah dan Rasulnya, sebab kita nanti kalau mati kita akan disambut ruhnya orang-orang soleh. Tapi hati-hati kalau kita mati dalam kelompok orang-orang yang tidak baik, maka yang menyambut juga orang-orang yang tidak baik. Dalam keterangan hadis Nabi terus ditanya, loh si fulan itu gimana? Dia sudah meninggal sebelum saya. Dia itu sudah mati sebelum saya. Terus jawabnya dalam hadis tadi itu, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti dia berada di neraka hawiyah. Dia berada di neraka hawiyah. Kami tidak menyambutnya, kami tidak tahu. Sebab kalau orang yang tidak baik, orang-orang soleh tidak akan menyambutnya. Maka langsung dikelompokkan sama malaikat, dia itu ahli siksa, dan dikelompokkan orang-orang yang mendapatkan siksaan atau disebut dengan apa itu di dalam keterangan hadis ini adalah ummi al-hawiyah. Fabi'satil wa fabaisatil wa bi'asatil murabiyah. Sejelek-jeleknya masuk di dalamnya dan di dalam neraka jahanam itu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya kita di dalam hidup di dunia ini yang sangat sebentar ini, paling tidak kita itu bersama orang-orang soleh, kita bersama orang-orang baik, bersama ulama, karena ini harapan kita untuk supaya kita nanti di alam barzakh juga disambut oleh mereka. Tapi kalau kita tidak baik, masya Allah, naudzubillah, berarti orang-orang soleh tidak akan ada yang mau menyambut diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai, yang tenang, irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki radiyah, pada Tuhanmu, jiwa-jiwa yang tenang dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dalam Al-Quran, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh itu. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu di dalam surgaku, dan masuklah kamu di dalam surgaku. Jadi yang pertama adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di dalam hamba-hambaku, kelompoknya hamba-hambaku. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruh layal qarruh, sesungguhnya ruh akan berjumpa dengan ruh orang yang baik-baik. Innar ruh layal qarruh, ar-ruh itu akan menjumpai ruh-ruhnya juga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadah, ruh itu adalah laksana prajurit yang dikerahkan. Al arwah, ruh-ruh kita itu adalah junudun mujannadah, ruh-ruh yang dikerahkan. Fama ta'arafa minha i'talafa, maka ruh-ruh itu kalau dia berjumpa kenal dengan yang baik-baik dari ruhnya orang-orang yang baik, maka dia akan bersatu, dia akan senang dan bersatu. Tapi wama tanaqara ikhtalafa,
Dan ketika ruh itu berjumpa dengan ruh-ruhnya orang yang dia tidak suka, orang-orang jahat maksudnya, orang-orang ahli maksiat, maka dia akan bercerai, artinya dia akan berselisih. Jadi oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, kembali lagi. Jadi kalau kita ingin termasuk bagian orang soleh, kita harus senang orang soleh. Jangan menjauhi orang-orang soleh, ya, jangan menjauhi orang-orang soleh. Ahbaran Nabi, Rasulullah pernah mengabarkan, Rasulullah itu pernah berjalan sama para sahabat Nabi, kemudian Rasulullah itu kemudian bersedih. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah suruh mengambil pelepah kurma dibelah jadi dua, yang satu ditancapkan di kuburan yang satu di kuburan yang satu. Terus kemudian didoakan oleh Rasulullah supaya orang yang di dalam kubur itu mendapatkan keringanan dari siksaan. Terus kemudian para sahabat, ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa harus seperti ini? Orang yang di dalam kuburan itu sedang disiksa. Yang dua-duanya sedang disiksa. Apakah dia melakukan dosa? Tidak. Dia itu bukan pelaku dosa besar seperti zina, mabuk segala macam, tidak. Cuma yang satu itu adalah kata Rasulullah SAW, alladzina yang pertama ahaduna bin namimah. Yang satu itu suka menebarkan namimah, mengadu domba. Bahasa sekarang provokator. Jadi yang satu itu menjadi provokator. Jadi kalau kita ini supaya tidak mendapatkan siksa dalam kubur, jangan jadi provokator. Kadang-kadang kita menebarkan fitnah bahkan lewat medsos, ya, medsos. Ya, hati-hati. Orang menebarkan fitnah itu diancam dengan siksa di alam barzakh. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah karena dia itu trukul akhir al istibra anil bawl. Yang kedua itu dirinya itu tidak istibra, artinya membebaskan daripada air kencingnya. Jadi dia tidak bisa menjaga kesucian air kencingnya. Maka penting Bapak-bapak Ibu-ibu, banyak sekali orang yang disiksa gara-gara merasa sudah suci tapi ternyata belum suci. Istibra itu gimana? Artinya kalau orang laki-laki istibra itu kalau mau buang air kecil, maka mohon maaf, ini harus diurut begitu, ya. Atau kalau tidak dehem supaya lepas air pipisnya itu habis. Supaya kalau dia tidak seperti itu, nanti ketika dia sholat, Allahu Akbar, jangan-jangan mengalir, masih ada aliran air pipisnya. Lah ini berarti menjadikan sebab tidak sah. Kelihatannya merasa sah tapi ternyata tidak sah. Karena apa? Tidak istibro cara maksudnya. Yang masalah yang berikutnya lagi, masalah kesucian dari kamar mandi. Kesucian dari masalah kesucian air kencing itu. Air kencing dari kamar mandi itu yang saya lihat di banyak tempat itu, orang itu ceroboh masalah air kencing dari kamar mandi. Air kamar mandi itu kadang-kadang ngembong airnya. Kalau kamu pipis di situ, nanti kalau disiram airnya masih berputar di situ, masih najis. Maka ketika kamu tidak pakai sendal, sendalnya agak tinggi, maka kalau kamu keluar dari kamar, berarti kaki kamu masih terkena basahnya air kencing dari kamar mandi itu. Kalau kamu keluar langsung mencari di tempat sholat, maka kaki kamu masih najis. Makanya harus keluar dari kamar mandi itu harus pakai sendal supaya bersih di dalam, suci di dalam. Kamu keluar menginjak di luar, tehelnya itu, keramiknya itu suci kamu injak. Tapi kalau kemarin sudah kena injak, kalau kamu menginjak sementara dari dalam kaki kamu basah, menginjak di luar keramiknya masih najis, dalam keadaan najis hukmiyah, maka menjadi najis semuanya yang kau pinjak. Kamu sholat masih tempatnya menjadi najis semuanya. Merasa sah tapi tidak menjadi sah. Ini yang harus hati-hati. Jadi orang disiksa gara-gara tidak bisa menjaga najisnya kencing. Hadirin, Imam Ali karramallahu wajah menyampaikan gini. Qala Imam Ali karramallahu wajah, an-nasun niyam fa idza matu intabahu. Intabahu nadimu faida nadimu summa la tanfa'uhum nadamatuhum.
Seseorang itu kata Imam Malik rahimahullah, hakikat orang hidup itu hakikatnya adalah sedang tidur. Orang hidup itu hakikatnya sedang tidur. Ketika dia sudah mati, maka hakikatnya dia baru bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi orang hidup itu hakikatnya tidur, ketika dia bangun, ketika dia mati, maka hakikatnya dia baru bangun. Maka barulah dia menyesal, dan penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kok bisa begitu? Iya, karena kalau kita hidup sekarang ini, satu contoh ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita umpamanya di dalam rumah, ada orang yang di luar sana mengucapkan Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak, kamu yang ada di Sentani, saya ada di Jawa, saya ucapkan salam untukmu yang ada di Jayapura. Kita tidak tahu, kita tidak mendengar, karena kita sedang tidur. Tapi begitu kita sudah meninggal dunia, ada orang bacakan Fatihah di Jawa sana, kita di Jayapura bacakan Fatihah di Jawa. Kalau kita mungkin ada di tempat yang sangat jauh, dibacakan doa dari jauh, kita akan tahu. Jadi kita itu akan tahu, respon kita itu kita sudah diberitahu oleh Allah. Oh, kamu diberikan salam dari si fulan, kamu dibacakan Fatihah oleh fulan, kamu dibacakan Yasin, kamu dihatamkan Al-Quran. Maka barulah kita bangun. Barulah kita itu hakikatnya bangun ketika kita sudah mati. Sudah mati baru kita bangun. Tapi kalau kita masih tidur, masih bangun, masih hidup seperti ini, hakikatnya kita ini sedang tidur. Maka oleh karena itu penyesalan yang teramat besar orang yang mati, tapi penyesalan yang tidak bisa diulangi lagi. Aduh, menyesal ya, kenapa aku dulu ketika di dunia, kenapa jadi orang soleh, kenapa jamaah tidak rajin, kenapa tidak ikut majelis taklim, kenapa tidak ikut majelis zikir dan sebagainya. Itu baru menyesal. Penyesalan orang yang mati itu gara-gara dirinya meninggalkan kebaikan-kebaikan yang ada kesempatan untuk menjadi baik tapi tidak menjadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan ini menganugerahkan kepada kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang-orang yang baik, senang sama orang-orang soleh, senang sama kiai, senang sama ulama, sehingga kita nanti di alam barzah akan disambut oleh para nabi, para anbiya wal mursalin, syuhada sholihin, para ulama-ulama, sehingga kita diampunkan dosa-dosa kita berkah mereka. Amin Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.